Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi pelajaran tentang segitiga bola ya. Jadi tadi pertama kita memahami dulu bahwa langit ini atau koordinat di langit akan kita nyatakan dengan sistem geosentrik ya, di mana kita menganggap kita di bumi sebagai pusat. Karena kita pakai geosentrik, maka jarak benda-benda langit kita anggap sama, semuanya ditempelkan kepada kubah langit. Dalam kubah langit, kita perlu mengukur sudut. Nah, pengukuran sudut sudah kita bahas pada subbab sebelumnya. Sekarang kita lihat geometri dari bola langit itu sendiri ya. Maka dari itu kita belajar segitiga bola pada bahasan kali ini. Dua konsep sangat penting di segitiga bola yaitu adalah lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar adalah lingkaran yang mengandung pusat bola ya. Jadi kalau kalian motong semangka gitu ya, motong semangka pas lewat di tengahnya, itu adalah suatu lingkaran besar ya. Kita bikin lingkaran dulu, aja lingkaran nih, terus dipotong pas di tengah, pakai garis ya. Nah, potong pas di tengah ini namanya. Jadi kalau ini dipotong kan kalian pasti nanti dapat suatu lingkaran kan. Sulit juga. Ya, kalau kalian potong tengah ini kan kalian dapat suatu lingkaran. Nah, lingkaran yang tadi dipotong itu adalah ini namanya lingkaran besar. Jadi lingkaran ini membagi bola ini menjadi dua bagian sama besar. Radius dari lingkaran ini sama dengan radius bola. Jelas kan? Nah, lingkaran kecil apa? Lingkaran kecil adalah ketika kalian memotong bola itu nggak lewat pusat bola. Jadi misalnya gini. Nah, yang miring gimana? Yang miring ya sama, lingkaran kecil juga kalau kalian nggak lewat pusat bola ya. Jadi lingkaran-lingkaran yang di sini nih, nah ini lingkaran kecil karena dia tidak mengandung pusat bola. Lingkaran yang mengandung pusat bola ini lingkaran besar. Banyaknya lingkaran besar dan lingkaran kecil tak hingga. Karena kalian kan bisa motong dengan motong lewat tengah aja, bisa macam-macam kan. Gini juga lewat tengah. Gini juga lewat tengah. Ya, gini juga lewat tengah. Diputar dikit. Jadi tak hingga banyaknya. Oke. Nah, sudut bola dan sudut bola itu apa? Sudut yang dibentuk oleh perpotongan dua lingkaran besar. Oke, jadi ini kita gambar bola yang agak besar dulu. Ya, jadi dua lingkaran besar. Kita bikin dulu lingkaran besar. Yang satu harusnya miring atau gini lah. Nah, ini geser. Sedikit enak. Yang harus prosesnya ini lingkaran besar karena dia mengandung pusat bola. Juga lingkaran besar ya. Nah, jadi perpotongan antara dua lingkaran besar itu namanya sudut bola. Kita lihat lingkaran besar yang ini sama lingkaran besar yang ini. Ya katakanlah dia berpotong di sini. Berarti sudut ini adalah sudut bola. Ya, sudut alfa ini. Begitupun sudut ini. Jadi ada 4 sudut bola yang dibentuk oleh perpotongan dua lingkaran besar ini. 8 sebenarnya. Di belakang ini juga ada sudut bola yang lain. Tapi yang lebih sering dipakai atau dalam hal praktis adalah segitiga bola. Jadi semua sisinya adalah busur lingkaran besar ya. Kalau kita lihat yang tadi ya, lingkaran besar yang tadi, bisa kita bentuk segitiga bola. Warna kuning ini lingkaran besar 1. Ya, ikutin spidol saya. Terus warna hijau ini lingkaran besar 2. Oke. Terus warna biru ini adalah lingkaran besar 3. Ini kan lingkaran besar juga, dia memotong bola sama besar. Nah, berarti kita dapat segitiga bola yang bentuknya kayak gini. 1, 2, 3 ya. Kebayang ya, ini dikeluarin, kita dapat segitiga bola yang bentuknya seperti ini. Ya, jadi segitiga bola ini bentuknya nggak seperti segitiga ya. Nanti kita akan lihat sifatnya habis ini ya. Dan jadi segitiga bola itu adalah
suatu segitiga tanda kutip. Sebenarnya bukan segi, ini adalah semuanya busur sebenarnya. Busur. Kan, ini juga busur. Ini juga busur. Yang semua sisinya adalah busur dari lingkaran besar, segitiga bola. Nah, kenapa segitiga bola bentuknya bisa macam-macam? Karena ya kita lihat sifat-sifatnya sekarang. Juga sebaran dua sisi lebih besar dari sisi ketiga. Kalau dilihat ini sebenarnya sama dengan apa? Masih sama dengan sifat segitiga datar ya. Nanti kita akan lihat segitiga datar juga buat perbandingan. Nah, tapi total ketiga sudut bola ini dalam suatu segitiga ini adalah antara 180 sampai 540. Jadi kita lihat ada tiga kan sudutnya, alfa, sudut beta, sudut gamma gitu misalnya ya. Jadi total ketiga sudut tadi, alfa tambah beta tambah gamma itu, kalau segitiga datar kan totalnya selalu 180. Tapi kalau segitiga bola malah lebih besar, sampai 540. Besar sudutnya sendiri masing-masing antara 0 sampai 180. Jadi bisa aja kita bentuk ya segitiga bola yang misalnya kita bikin segitiga bola satunya garis apa ini? Coklat ini ya. Nah, nanti kita akan dapat suatu segitiga bola yang bentuknya kayak gini. 1, 2, 3. Ini kan bisa kita lihat sudut delta ini misalnya, ini kan tumpul. Ya, sudut delta itu kan sudut yang sebelah sini, ini tumpul. Dia lebih besar daripada 90 derajat, tapi kurang dari 180. Jadi sudut segitiga bola itu bisa berkisar antara 0 sampai 180. Jadi masing-masing sudut itu berkisar antara 0 sampai 180. Sudut delta misalnya. Kalau kita lihat sudut di segitiga datar kan antara 0 sampai 180 juga ya sebenarnya. Yang beda ini totalnya. Total di segitiga bola bisa lebih dari 180. Oke, sekarang kita lihat formula sinus dan kosinus untuk segitiga datar. Kenapa lihat ini dulu? Nanti biar dibandingin dengan di segitiga bola ya. Jadi formula sinus sudut dibagi sisi dibagi sin sudut A per sin A sama dengan sisi lain bagi sin sudut lain sama dengan C per sin C. Sisi dibagi sudut yang menghadap. Gampang. Rumus kosinus sisi kuadrat sama dengan C kuadrat tambah B kuadrat kurang 2BC cos A sudut di depannya. Segitiga bola rumusnya mirip juga. Cuma bedanya apa? Bedanya kalau tadi dia kan ada yang ini kan adalah apa namanya? Sisi. Gitu kan. Sisi. Yang ini adalah sudut. Tapi ini juga gitu kan. Ini adalah sisi. Jadi yang huruf kecil ini sisi. Huruf besar adalah sudut kan gitu. Tapi kalau di segitiga bola, semuanya adalah sudut, nggak ada sisi lagi. Jadi rumus sinusnya berubah jadi bukan A per sin A, tapi sin A per sin A. Karena semuanya adalah sisi kan. Sin A per sin A sama dengan sin B per sin B sama dengan sin C per sin C. Rumus kosinus bukan A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat min 2BC. Tapi ini bentuknya agak beda kalau rumus kosinus ya. Ada hubungan mirip sisi sama sudutnya. Nah ini tapi busur dengan sudut di depannya. Jadi kalau dilihat busur A ini cos busur A sama dengan cos B tambah cos C cos B cos C tambah sin B sin C cos A besar. A besar itu adalah sudut di depan sisi A kecil ini. Jadi mirip ya, tapi bentuknya bukan kuadrat-kuadrat, tapi cos A sama dengan cos B cos C tambah sin B sin C cos A besar. Gitu. Nah, khusus untuk formula sinus, karena diingat ya sudutnya di bola itu antara 0, ya masing-masing sudut ini ya, sudut
ataupun sisinya itu antara kalau sisi bisa lebih antara 0 sampai 180 derajat. Jadi kalau kita pakai rumus sinus ini, kita harus hati-hati bahwa ketika kita balikin misalnya sin A sama dengan setengah gitu kan. Sebenarnya di segitiga datar kita juga hati-hati sih. A itu nanti pilihannya antara 2 sebenarnya kan, 30 derajat atau 150 derajat. Gimana cara kita milihnya? Kita lihat dari gambarnya. Itu kenapa pentingnya nanti kalau soal-soal segitiga bola, ya transformasi koordinat dan semacamnya, harus digambar. Karena ketika kita nanti pakai sin min 1 seperti ini, kita nggak tahu kita harus milih pilihan sudut yang lancip apa sudut tumpul. Kita tahu dari gambarnya. Ya, materi sampai sini saja. Mudah-mudahan bisa difahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.